Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita mendengarkan renungan dengan judul Rancangan Tuhan adalah Damai Sejahtera, yang terambil dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai yang ke-13. Kita pasti pernah mendengar kalimat ini atau pernah mengatakannya di saat ada sesama kita yang sedang mengalami masalah. Kita akan memberi penguatan kepadanya dengan mengatakan, Tuhan pasti punya rancangan yang indah di balik semua ini, atau kata-kata penguatan lainnya. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa di saat kita sendiri tengah mengalami masalah, maka kalimat penguatan ini pun sering kita lupakan. Bagaimana tidak, sedangkan yang terjadi adalah kesulitan, penderitaan, atau sakit penyakit yang dialami. Kalimat rancangan Tuhan adalah damai sejahtera bukan hanya sekedar kata-kata motivasi saja, tetapi ini adalah firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Tuhan berkata kepada setiap kita bahwa Dia tahu rancangannya mengenai kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Misalnya ada orang tua yang sudah berpengalaman di bidang bisnis tertentu dan berkata kepada kita untuk membuka bisnis di suatu tempat karena tempat tersebut strategis dan bisnis pasti lancar. Kita pasti akan mengikutinya. Kenapa? Karena kita percaya orang tua kita tahu tempat yang bagus untuk berbisnis dan tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya untuk hidup sukses. Itu adalah orang tua kita selama di bumi. Apalagi Tuhan kita yang mengatakannya sendiri. Dia bukan hanya seperti orang tua kita yang punya pengalaman, tetapi Dia tahu bagaimana masa depan kita. Dan kalau orang tua saja menginginkan anaknya untuk hidup sukses, apalagi dengan Tuhan kita yang menciptakan dan yang membuat kita ada sampai sekarang ini. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk bisa melihat rancangan Tuhan yang damai sejahtera? Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Mungkin saat ini memang benar bahwa sedang mengalami banyak pergumulan, atau bahkan ya benar kalau sekarang ini tidak melihat mujizat kesembuhan. Tetapi bukan berarti Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak sanggup menolong. Keadaan apapun yang kita alami dalam hidup ini tidak bisa menjadi ukuran kemahakuasaan Tuhan. Kita manusia terlalu mengutamakan perasaan kita. Jadi apabila keadaan aman dan baik, maka hati kita senang memuji Tuhan. Tetapi jika keadaan tidak sesuai dengan keinginan, maka perasaan kita berubah jadi buruk. Kita jadi mudah berprasangka buruk terhadap sesama, dan lebih buruknya lagi adalah mudah berprasangka buruk kepada Tuhan. Sedangkan yang Tuhan mau adalah kita percayai Dia bukan berdasarkan perasaan kita, tetapi berdasarkan iman. Karena perasaan kita manusia ini mudah berubah-ubah. Kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 6a. Dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ketika Maria didatangi oleh malaikat dan mengatakan bahwa dia akan mengandung, di saat itu secara manusia, Maria mengalami situasi yang sulit karena dia akan menanggung rasa malu dan hampir diceraikan oleh Yusuf. Hal sulit juga dialami oleh Yusuf sendiri. Tetapi karena mereka percaya akan rancangan Tuhan, maka dengan taat mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sekalipun dengan berbagai ancaman yang ada. Namun penyertaan Tuhan selalu ada untuk mereka sampai Yesus lahir. Begitu juga dengan setiap kita. Di saat kita berada dalam situasi yang tidak mengenakan bagi kita, jika kepercayaan kita kepada Tuhan tidak goyah, maka penyertaan Tuhan akan selalu ada untuk kita. Dan hal kedua adalah percaya janji Tuhan. Ada kalanya janji manusia bisa mengecewakan karena kita bisa saja tidak menepatinya dengan berbagai alasan.
Namun sebenarnya itu adalah hal yang wajar, karena kita hanyalah manusia biasa dan kita tidak bisa selalu menyenangkan hati semua orang. Karena setiap kita memiliki sisi buruk dalam diri kita, tetapi berbeda dengan Tuhan, yaitu terlepas dari kelemahan kita. Dia hanya mau kita memiliki hati yang tulus mengasihinya. Jadi ketika Tuhan berjanji dan kita memiliki hati yang percaya, maka kita akan melihat rancangannya atas hidup kita. Dalam ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13, ini adalah jaminan untuk kita percaya janji Tuhan, yaitu ketika kita berseru, maka Tuhan akan mendengar. Dan ketika kita mencarinya, maka kita akan menemukannya. Asal kita melakukannya dengan segenap hati. Hanya saja kita sering mencari Tuhan bukan karena hati kita rindu kepadanya, tetapi supaya diberkati. Maka tidak heran kalau kita tidak bisa melihat rancangan Tuhan yang damai sejahtera di balik keadaan sulit yang dialami. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan dan percaya janjinya dengan segenap hati kita. Maka kita akan menyaksikan bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tuhan Yesus memberkati.